Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari Estogian, Stanbook E28120059 dari kelas AGT 1. Baiklah, untuk memenuhi tugas pengendalian hama dan penyakit terpadu, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pengendalian hama dan penyakit tanaman semangka dengan nama latin Chytrulus vulgaris Khat. Baik, langsung saja. Apa itu tanaman semangka? Semangka merupakan tanaman buah berbentuk herba yang tumbuh merambat dan menjalar di atas tanah atau memanjat dengan sulur-sulur hingga panjangnya antara 2,5 sampai 3 meter. Semangka juga merupakan sumber vitamin A, B, C dan mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, serat dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, semangka juga berfungsi untuk mengurangi kerusakan kulit akibat sinar matahari. Selanjutnya, berbagai kendala yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman semangka, yaitu karena adanya serangan hama dan penyakit. Hal tersebut juga dapat merugikan hasil budidaya tanaman ini, di mana hama dan penyakit ini juga merupakan salah satu kendala terbesar para petani dalam membudidayakan tanaman. Tentunya akibat serangan hama dan penyakit ini dapat mengakibatkan penurunan pada produktivitas tanaman tersebut. Maka dari itu, dilakukannya PHT, yaitu pengendalian hama dan penyakit terpadu. Cara pendekatan tentang pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman yang didasarkan oleh pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi pengelolaan ekosistem lingkungan berkelanjutan. Baik, di sini ada 4 prinsip pengendalian PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami. Yang ketiga, pengamatan dan pemantauan rutin. Yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip PHT tersebut. Yang pertama, budidaya tanaman sehat, di mana tanaman yang sehat memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman sehat juga memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengatasi dan memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Sehingga untuk memperoleh tanaman yang sehat perlu memperhatikan varietas yang akan dibudidayakan, penyemaian dengan cara yang benar, serta pemeliharaan tanaman dengan cara yang tepat. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu memanfaatkan musuh alami, di mana musuh alami atau agen hayati terbukti mampu menekan populasi dan menurunkan risiko kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dengan memanfaatkan musuh alami yang berpotensi merupakan tolak ukur dalam sistem PHT. Maka dari itu, pemanfaatan musuh alami di dalam agroekosistem diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara populasi hama dan populasi musuh alaminya. Dengan demikian, tidak akan menjadi peledakan populasi hama yang melampaui batas toleransi tanaman. Pengendalian hayati juga merupakan teknik pengolahan hama dan penyakit yang dilakukan secara sengaja dengan memanfaatkan musuh alami yang menurunkan intensitas dari serangan hama dan penyakit. Adapun kegiatan atau aktivitas dalam pengendalian hayati ini berupa pemberian mikroorganisme antagonis dengan perlakuan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, di antaranya dengan pemberian bahan organik. Selain itu juga pemanfaatan musuh alami dengan entomopatogen juga termasuk ke dalam pengendalian hayati hama yang menyerang tanaman. Bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu ada beberapa jenis musuh alami di mana terdapat predator, parasitoid dan juga patogen. Prinsip ketiga yaitu pengamatan dan pemantauan rutin. Dalam sistem pengendalian hama terpadu, pengamatan dan pemantauan
Populasi hama merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh seorang petani, di mana pengamatan dan pemantauan harus dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Hasil pemantauan dan pengamatan yang digunakan sebagai dasar tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang terakhir ada petani sebagai ahli PHT. Di sini, sistem pengendalian hama terpadu sebaiknya dikembangkan oleh petani itu sendiri, karena penetapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistemnya. Maksudnya, di sini yaitu setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga setiap sistem PHT yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok dengan diterapkannya pada wilayah yang lainnya. Sehingga agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing-masing, maka setiap petani harus proaktif untuk mempelajari konsep PHT. Dalam hal ini, peran aktif instansi terkait dengan peran masyarakat PHT sangat diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.